Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel jaringan terlengkap dan juga terbaik di Indonesia. Legend, sombong. Bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan sharing dan juga memberikan tutorial bagaimana cara memanajemen dan juga menginstalasi sebuah jaringan CCTV di rumah jenengan. Ini cocok sekali untuk jenengan semuanya yang pengen menginstalasi atau memasang CCTV banyak di rumah jenengan, tetapi budgetnya minim untuk menyewa jasa installer CCTV di tempat Anda. Dan nanti kita akan memanajemen dan juga menginstalasi CCTV ini menggunakan yang namanya NVR atau Network Video Recorder. Untuk jenengan yang belum tahu apa itu NVR, jenengan bisa tonton video saya yang ini. Di situ saya buat NVR saya sendiri, dan intinya NVR ini adalah sebuah hardware untuk kita bisa menyimpan atau memanajemen semua CCTV yang ada di tempat kita secara sentral di dalam NVR ini. Dan di video ini kita disupport oleh TP-Link Vigi. Dia menyupport NVR dan juga beberapa CCTV yang akan kita coba di video kali ini. Ini NVR-nya katanya produk barunya mereka, jadi kita disuruh coba, dan nanti kalau ada bug atau maintenance kita bisa kasih saran ke mereka. Nanti kita coba aja NVR-nya seperti apa. Dan enaknya NVR ini, Vigi canggih banget ya. Dia menciptakan sebuah NVR yang kita itu bisa kontrol hanya menggunakan HP Android saja. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasi semua CCTV yang ada di sini dan termasuk NVR-nya menggunakan HP saja. Bisa Android, bisa iOS ya lur ya. Dahnya untuk membedakan CCTV, saya itu membagi CCTV itu menjadi dua ya lur ya. Yang pertama adalah CCTV konvensional atau CCTV yang kita instalasi menggunakan kabel RG dan juga port BNC, dan juga CCTV IP kamera. CCTV IP kamera pun ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah Smart IP kamera atau yang base-nya dia IoT, Internet of Things. Jadi CCTV semacam TP-Link Tapo C310, TP-Link Vigi C340, TP-Link Tapo C200, Avaro dan juga Bardi. Ini mereka base-nya IoT. Jadi dia sebenarnya tidak memerlukan NVR untuk menyimpan gambar yang mereka rekam ya lur ya. Karena dia sudah punya slot micro SD sendiri. Dan juga ada IP kamera yang benar-benar pure IP kamera seperti Hilux B121H ini. Jadi dia tidak punya slot micro SD untuk menyimpan gambar yang dia rekam, dan dia itu harus ada perangkat lain untuk menyimpan gambar yang dia tangkap. Nah, kenapa kita perlu NVR? Karena ketika ada CCTV sebanyak ini dan dari berbagai macam merek, karena ketika kita menginstalasi CCTV itu memang tergantung selera ya lur ya. Kadang-kadang saya pakai SVIS, kadang-kadang saya pakai Tapo, kadang-kadang saya pakai Vigi, Haivision. Ketika sudah seperti itu banyak aplikasi yang harus kita pakai karena mereka dikontrol oleh aplikasi dari developernya masing-masing. Jadi kita perlu banyak aplikasi untuk memanagenya dan ribet gitu lah. Untuk supaya kita bisa memanage di dalam satu device secara sentral, kita bisa memanfaatkan atau kita bisa menggunakan sebuah perangkat bernama NVR atau Network Video Recorder. Dan ini adalah TP-Link Vigi, tipenya adalah 1008H. 8H ini menunjukkan bahwa dia bisa menampung sampai dengan 8 channel. Jadi total yang bisa dia tampung adalah 8 CCTV. Paket pembeliannya juga sangat lengkap NVR TP-Link Vigi ini. Jadi di dalam paket pembeliannya kita dapat NVR-nya, kita sudah dapat adaptor 12 volt 1,5 ampere, dan kita juga dapat bonus mouse dan juga baut untuk mengencangkan harddisknya. Sambungan perangkatnya juga sudah banyak sekali. Ada port LAN untuk menyambungkan ke jaringan CCTV-nya, ada port HDMI dan juga VGA yang berfungsi untuk menampilkan di display monitor jika dibutuhkan, dan juga ada port jack RCA, audio in dan juga audio out, serta di depannya dia memiliki 2 USB dan dia ada ground di bagian belakang. Dan selain itu CCTV ini juga sudah support smart detection, two-way audio, sufficient bandwidth, dan juga on-fifth ya lur ya. Jadi selain merek TP-Link, dia juga bisa membaca dan juga mengontrol semua CCTV yang kita punya. Nanti kita akan coba. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu bagaimana topologinya, karena yang paling penting untuk menginstalasi CCTV ini adalah topologinya supaya dia bisa terbaca di dalam NVR. Biasanya ketika saya menginstalasi itu ada dua tipe topologi. Yang pertama adalah
seperti ini. Ini adalah topologi langsung dari router ISP ya lur ya. Kita tahu bahwa jenis CCTV itu ada banyak, ada indoor dan juga outdoor. Untuk CCTV yang indoor ini mereka biasanya tersambung melalui jaringan wireless. Nah, kalau yang outdoor dia biasanya punya dua opsi untuk sambungan jaringan. Yang pertama adalah secara kabel dan juga secara nirkabel. Topologi yang pertama ini adalah topologi yang langsung dari router ISP. Nah, jadi kita menyambungkan semua perangkat CCTV kita yang membutuhkan koneksi dari WiFi ke router ISP atau ke sumber internet kita, dan CCTV yang tidak punya WiFi yang dia harus tersambung ke port LAN, kita juga bisa langsung sambungkan ke router ISP kita. Tetapi kekurangannya adalah ketika kita punya banyak CCTV yang membutuhkan jaringan kabel, port Ethernet dari router ISP biasanya dia terbatas, maksimal hanya 4 saja. Kita juga pakai NVR. Maka ada topologi yang kedua, yaitu topologi seperti ini. Jadi topologi yang kedua ini kita menambahkan alat yang namanya switch hub ya lur ya. Switch hub unmanageable bisa, manageable juga bisa. Kalau di sini saya menggunakan switch hub yang unmanageable. Jadi fungsinya adalah untuk mengcloning port Ethernet. Jadi port Ethernet nomor 4 di dalam router ini saya sambungkan ke switch hub yang kebetulan portnya ada 8, dan ketika saya tancapkan kabelan dari router ke switch hub, otomatis semua port Ethernet yang ada di switch hub ini menjadi port Ethernet 4. Jadi dia akan mengcloning port Ethernet 4 di switch hub ini. Jadi kita punya tambahan port untuk kita menancapkan semua hardware yang membutuhkan koneksi via kabel ya lur ya. Jadi topologinya adalah semua CCTV indoor ini dia akan terkoneksi secara wireless ke router ISP. Kemudian TP-Link VG C340 yang dia tidak bisa tersambung via wireless, saya sambungkan ke switch hub. Dan kemudian Hilux B121H saya sambungkan ke switch hub, dan juga NVR-nya saya sambungkan ke switch hub. Jadi ini sudah berada di dalam satu segmen jaringan yang sama. Karena catatannya ya, ini yang paling penting ketika kita menginstalasi CCTV yang sering salah adalah kenapa device-nya tidak terbaca di NVR, ini sering ditanyakan ya. Jadi ketika kita menginstalasi CCTV supaya agar bisa terbaca di NVR, semua device kita harus satu segmen IP address. Oke? Dan kedua topologi tadi itu sudah satu segmen IP address. Kalau sudah paham topologinya, sekarang kita akan coba instalasi CCTV-nya. Saya akan contohkan beberapa ya, karena aslinya basicnya mereka semuanya sama ya. Nah, sebelum kita konfigurasi CCTV-nya, kita harus nyalakan NVR-nya dulu supaya dia menyala. Untuk menginstalasi NVR-nya sendiri, kita tinggal pasang harddisk-nya. Jenengan bisa pakai harddisk khusus CCTV yang harganya jauh lebih murah daripada harddisk biasanya. Jadi untuk memasangnya ke NVR TP-Link VG 1008H ini, dengan tinggal buka baut penutup casingnya, kemudian kita buka casingnya, di dalamnya ada motherboard seperti ini. Dengan tinggal langsung tancapkan harddisknya ke motherboard saja seperti ini, dan kemudian ditutup lagi. Untuk maksimal storage dari TP-Link VG 1008H ini adalah 10 terabyte ya, jadi besar sekali itu. Berikutnya, sebelum kita konfigurasi NVR-nya, kita harus konfigurasi CCTV-nya dulu supaya menyala di dalam satu jaringan. Ini nanti saya akan contohkan beberapa CCTV. Cara mengkoneksikannya sama seperti Avaro dan juga Bardi ini, cara mengkoneksikannya sama. Tapo C200 dan juga Tapo C310 ini cara mengkoneksikannya juga sama. Untuk yang berbeda ada di Hilux karena dia bukan IoT ya. Kemudian ada di TP-Link VG ini yang paling gampang sih. Kita akan contohkan dulu yang paling gampang, yaitu TP-Link VG C340. Cara menginstalasinya seperti apa? Kita gaskan. Oke, sekarang kita akan konfigurasi CCTV-nya dulu. Untuk yang pertama, HP kita sambungkan dulu ke router ISP atau ke sumber internet kita, dan di sini sudah terbaca router ISP saya sudah tersambung WiFi-nya. Untuk yang pertama, saya akan konfigurasi TP-Link VG C340 karena di antara semua perangkat ini yang paling saya suka adalah TP-Link VG memang. Bukan karena saya dikasih ya, karena memang cara koneksinya gampang. Untuk gambarnya sih relatif standar ya lur ya. Koneksinya gampang.
kita tinggal download saja di Play Store aplikasi namanya TP-Link Vigi ini. Jadi kita tinggal buka. Jadi nanti kita tinggal registrasi di aplikasinya. Setelah registrasi, kita akan dibawa ke halaman berandanya seperti ini. Jadi TP-Link Vigi C340 ini dia itu tidak bisa tersambung melalui wireless. Dia hanya bisa tersambung melalui wired saja. Jadi saya sambungkan port Ethernetnya ke switch hub yang sudah tersambung ke router ISP. Nah, kita tinggal scan saja barcode yang ada di bawah CCTV-nya ya lur ya. Nah, dia langsung bergetar dan dia akan berbunyi, langsung dia akan adding device, semudah itu. Dan ketika kita sudah registrasi, kita tinggal set password untuk CCTV-nya. Di sini saya kasih password Nanang MRK seperti ini dan kita tinggal save saja. Kita tinggal next. Dan kita bisa next dan sukses. Semudah itu, down man. Jadi Anda bisa melihat semudah itu mengkonfigurasinya. Yang lain agak ribet, terutama yang Hilux ini nanti akan agak ribet sekali. Ini berikutnya kita akan konfigurasi yang TP-Link Tapo dulu. Jadi untuk TP-Link Tapo ini wajib kita juga download aplikasi dari Tapo juga. Ini C310 sudah saya konfigurasi. Berikutnya adalah TP-Link Tapo C200 ya. Setelah kita download, kita registrasi di halaman berandanya, kita tinggal tambahkan perangkatnya. Jadi ini perangkatnya namanya TP-Link Tapo C200 untuk yang ini. Kemudian kita bisa lihat ada tombol, ada LED indikator yang menyala merah hijau merah hijau. Kita lanjut. Setelah lanjut kita disuruh menghubungkan ke jaringan WiFi dari TP-Link Tapo. Jadi dia ini mengeluarkan WiFi dan kita tinggal scan WiFi-nya saja, kita sambungkan. Ini ada Tapo Cam tanpa password dan dia sudah tersambung. Berikutnya kita tinggal kembali. Kalau misalkan seperti ini kita lanjut. Nah, dia akan mengkonfigurasi device kita dengan TP-Link Tapo C200-nya seperti ini. Nah, dia sudah tersambung ya lur ya. Nah, kemudian setelah itu dia baru bisa tersambung seperti ini. Dan si TP-Link Tapo C200 ini dia bisa dikontrol men. Jadi kita bisa naik turunkan tuh. Dia tail up, tail down, dia pen kanan dan juga dia pen kiri seperti ini. Yang nanti panning ini juga nanti kita bisa kontrol di dalam NVR-nya ya lur ya. Untuk supaya TP-Link Tapo C200 ini bisa terbaca ke NVR, kita harus konfigurasi dulu di bagian pengaturan lanjutan. Kemudian kita bisa membuat yang namanya akun kamera. Nah, di sini nama belakangnya misalkan saya isi Nanang MRK. Kata sandinya Nanang MRK karena dia nggak bisa admin ya. Jadi kita tinggal simpan saja. Nah, dia nanti bisa terbaca di NVR dengan username dan password yang sudah kita buat di akun lanjutan. Berikutnya kita akan konfigurasi untuk yang Bardi. Untuk yang Bardi dan juga Avaro ini konfigurasinya sama persis ya lur ya. Jadi untuk Bardi dan Avaro biasanya saya menggunakan app Tuya ya. Ini namanya Tuya karena mereka berdua softwarenya didevelop dari Tuya. Caranya gampang sekali, kita pastikan kita sudah tersambung ke router ISP. Setelah kita tersambung ke router ISP, kita tinggal tambahkan perangkat di app Tuya. Kita tinggal add device. Nah, kita tinggal pilih yang kamera dan kunci. Nah, kita tinggal pilih kamera pintar WiFi ini. Nah, di sini Bardinya sudah menunjukkan LED indikator berkedip merah kedip-kedip. Kita tinggal next seperti ini. Kita berikutnya router kita mau sambungkan ke WiFi yang mana? Di sini kebetulan saya sudah tersambung ke WiFi router ISP, passwordnya Nanang MRK. Saya berikutnya akan muncul QR kode seperti ini. Nah, QR kodenya kita tinggal scankan ke depan kamera seperti ini. Nah, sampai berbunyi seperti itu. Kemudian setelah berbunyi kita tinggal klik I heard a prompt. Nah, dia akan mengkoneksikan kamera ke aplikasi Tuya kita. Ini juga bisa menggunakan aplikasi Bardi. Avaro pun juga sama persis cara mengkonfigurasinya seperti itu ya. Nah, kita tinggal selesai dan berikutnya sudah. Nah, sudah ya. Berikutnya kita bisa melihat hasil dari CCTV-nya ya. Untuk supaya dia bisa terbaca ke NVR, kita tinggal klik kanan atas.
Kemudian di sini ada fitur on viv, kita bisa nyalakan fitur on viv-nya. Untuk password dan username-nya, manualnya adalah username-nya admin, passwordnya juga sama admin. Berikutnya untuk yang Hilux. Nah, Hilux ini agak ribet ya lur ya, karena kita nggak tahu IP address-nya. Pada dasarnya IP kamera jenis ini yang tidak ada SD card-nya, yang pure IP kamera, itu dia berada di mode access point kalau router. Nah, ini kita harus sambungkan dulu ke jaringan yang akan kita instalasi CCTV-nya. Jadi kita sambungkan ke switch hub-nya dulu. Kita atur nanti supaya kita tahu IP address-nya berapa. Kita harus konfigurasi di NVR-nya dulu ya lur ya. Untuk mengkonfigurasi NVR-nya gampang sekali juga. Kita juga bisa menggunakan aplikasi dari TP-Link VG ya lur ya. Jadi kita buka lagi TP-Link VG, kemudian kita tinggal tambahkan di sini. Pastikan jenengan tersambung ke router ISP, ke jaringan NVR-nya. Ini kita akan konfigurasi NVR-nya. Nah, kemudian dan kita akan dibawa ke QR code lagi. Nah, di QR code ini kita bisa scan barcode yang ada di belakang NVR-nya. Dan kita scan coba. Nah, dia akan langsung adding device seperti ini. Gampang banget ya. Memang TP-Link VG ini revolusioner cara mengkoneksikannya. Kita tinggal set password, biasalah Nanang MRK, confirm password Nanang MRK. Kita next ya. Untuk NVR-nya passwordnya juga save langsung saja. Dan kita bisa next untuk general settingnya. Untuk namanya biarkan saja, kita next dan sukses. Oke. Dan setelah itu NVR 1008H kita langsung tersambung ke aplikasinya TP-Link VG ya lur ya. Ini sekedar pemberitahuan bahwa semua CCTV ini tidak saya kasih memori. CCTV ini tidak saya kasih memori karena di dalam sini sudah ada harddisk, semua gambarnya akan tersimpan di dalam harddisk yang ada di NVR kita, dan semuanya nanti kita bisa hapus semua aplikasinya, kita bisa kontrol hanya dengan menggunakan software TP-Link VG. Berikutnya kita akan menambahkan semua CCTV yang ada di belakang kita ini masuk ke dalam NVR supaya bisa dikontrol dan juga supaya semua gambarnya ini terekam. Sekali lagi, ini IP kameranya mereka tidak pakai memori. Jadi meskipun mereka punya slot micro SD, saya itu tidak kasih memori dan dia hanya merekam gambar saja supaya nanti gambar yang direkam bisa tersimpan ke sini. Jadi kita nggak perlu memori lagi ya lur ya. Untuk menambahkannya, jenengan tinggal pergi ke titik 3 yang ada di atas ini nih, yang ada di NVR titik 3. Nah, di sini ada channel 1 sampai dengan 8 karena dia mampu menampung 8 channel IP kamera CCTV ya. Berikutnya kita tinggal melakukan add device. Nah, di add device ini dia akan otomatis men-scan semua IP kamera yang berada di dalam jaringan NVR ini. Nah, di sini sudah terbaca ada 6 kamera found atau ada 6 kamera ditemukan, 1 2 3 4 5 6. Jadi pas ya, ada 6 kamera. Dan di sini jenengan bisa lihat segmen IP-nya adalah 192.168.100. sekian. Jadi dia satu segmen jaringan dengan router ISP saya. Router ISP saya ini adalah IP-nya 192.168.100.1 ya lur ya. Setelah terbaca semuanya, ini jenengan tinggal masukkan saja username dan juga password, tinggal pilih ya lur ya. Nah, kalau misalkan jenengan bingung ini IP ini berapa, ini untuk CCTV apa, jenengan bisa buka aplikasinya seperti di TP-Link Tapo ini. Ketika kita buka Tapo kamera misalkan, nah jenengan tinggal klik gear atau pengaturannya, kemudian Tapo kamera. Nah, di sini ada alamat IP address-nya yaitu 100.2 ya. Atau misalkan kalau bingung silahkan dikoneksikan satu-satu. Jadi dicabut, nanti kalau sudah terkoneksi ke NVR kita bisa pasang lagi CCTV yang berikutnya. Jadi kita hidupkan satu persatu. Tapi di sini karena sudah terlanjur hidup semua, jadi kita akan coba ya lur ya. Kita akan tambahkan yang IPC 100.2 ini adalah kamera dari TP-Link Tapo C200. Kita akan coba add
Nah, di sini sayangnya masih ada bug, yaitu kita tidak bisa mengganti username-nya di NVR kita. Padahal TP-Link Tapo tadi sudah kita setting bahwa name-nya Nanang MRK dan juga passwordnya Nanang MRK, karena dia tidak bisa username-nya admin ya lur ya. Dan di sini kita tidak bisa ganti username-nya. Kalau kita masukkan passwordnya saja Nanang MRK, misalkan kita down, nah dia akan tidak terbaca atau terbaca salah. Kalau sudah seperti ini, untuk mengkonfigurasi supaya username-nya bisa diganti, jenengan harus secara manual lewat port HDMI atau port VGA-nya atau langsung dari NVR-nya. Tapi nanti katanya software-nya akan diupdate lagi supaya username-nya bisa kita ganti ya lur ya. Nah, kita akan coba IP CCTV yang kedua. Karena ini yang Tapo tidak berhasil, kita akan coba tambahkan yang Vigi C340, kita add. Nah, di sini karena TP-Link Vigi username-nya admin, passwordnya adalah Nanang MRK, kita down. Nah, dia sudah langsung adding sukses ya. Berarti ini TP-Link Vigi-nya dia sudah tersambung ke channel 1 di NVR kita. Berikutnya untuk channel 2 kita akan add lagi. Nah, ini sisa 5 kamera. Yang 100.2 ini tidak bisa, nanti kita akan konfigurasi manual melalui monitor. Dan kita tambahkan untuk yang 100.18 ini IP kamera dari apa? Kita coba passwordnya Nanang MRK, kita down. Ini juga tidak bisa. Kita akan coba yang 192.168.100.20, kita add. Nah, ini langsung sukses. Ini berarti IP kamera dari Avaro. Karena Avaro ini dia tidak perlu masukkan password dan juga username. Kita komplit. Nah, sekarang kita sudah punya 2 buah CCTV yang bisa kita kontrol dan semua gambarnya tersimpan di dalam harddisk yang sudah kita tancapkan di NVR kita. Kita tinggal add device lagi. Kayaknya dari Bardi 100.21 kita akan coba kita add. Nah, yang dari Bardi ini anehnya dia tidak bisa ter-add di dalam NVR-nya. Jadi dia muter-muter terus kayak gini ya lur ya. Di untuk NVR TP-Link Vigi ini agak sedikit bermasalah ketika kita kekoneksikan ke IP statik kamera jenis Bardi ini. Berikutnya ada IP kamera B121H. Ini adalah IP kamera yang dari Hilux dan di sini terbaca IP address-nya adalah 100.27. Nah, untuk jenis CCTV ini kita harus menyalakan integrated network-nya ya lur ya. Jadi kita tinggal akses saja IP yang terbaca di dalam NVR ini 100.27. Jenengan bisa pergi ke Google Chrome, kita akses 192.168.100.27, kita enter. Nah, di sini akan terbaca ya. Jadi IP kamera jenis ini dia itu port 80-nya atau HTTP-nya dia itu punya web UI semacam ini ya. Jadi Hilux, kita tinggal masukkan username dan juga passwordnya seperti yang tertera di kardusnya. Kita login. Nah, setelah kita login kita bisa klik di bagian configuration jenis ini ya. Ini Hilux Hikvision, ini tampilannya semacam ini. Nah, kemudian setelah di configuration, jenengan bisa pergi ke tab network. Setelah tab network, jenengan klik advanced setting. Nah, di advanced setting kita harus setting dulu yang namanya integrated protocol. Integrated protocol ini nanti akan berfungsi supaya dia bisa terbaca oleh NVR. Jadi kita harus bikin username dan juga password di sini ya lur ya. Ini kita tinggal add saja. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username-nya. Username-nya kita isi admin. Untuk passwordnya kita isi sesuai dengan kombinasi karakter yang disarankan oleh si Hilux ya lur ya. Oke, kemudian levelnya kita pilih media user, kita oke. Save succeed. Sekarang sudah punya, oke, dia sudah save success dan dia sekarang sudah bisa terbaca oleh NVR-nya. Tadi hanya terbaca IP address-nya saja, sekarang dia sudah bisa masuk ke dalam NVR-nya dengan username dan juga password yang sudah kita buat di integration protokolnya. Kita kembali ke aplikasi Vigi, kemudian kita add kamera lagi. Nah, di sini kita tinggal masukkan B121H, kita add. Nah, di sini admin, passwordnya yang sudah kita masukkan tadi. Oke, dia sedang adding kamera. Nah, berikutnya sukses, langsung komplit. Nah, sekarang dia sudah tertambah. Meskipun di sini tulisannya device online ya, karena ini dia kalau di add baru sepertinya biasanya seperti itu ya. Tapi ketika kita klik, dia bisa tampil gambarnya. Nah, ini dia bisa tampil gambarnya. Nah, tuh.
Nah, ini dia bisa tampil gambarnya meskipun di dalam NVR-nya ini tertulis device online. Channel 2 ini juga kita bisa tampilkan gambarnya tuh. Kita bisa kontrol juga lewat NVR-nya. Kanan, kiri, meskipun di sini tulisannya device online ya lur ya. Nah, berikutnya kita tinggal masukkan yang dari TP-Link Tapo dan juga TP-Link Tapo C200 dan juga TP-Link Tapo C310, karena username-nya dia menggunakan username Nanang MRK, bukan username admin ya. Jadi kita tidak bisa add melalui aplikasi dari TP-Link Vigi ini karena masih belum ada update dari TP-Link. Jadi kita harus meng-add manual langsung dari NVR-nya. Kita harus tancapkan port HDMI atau VGA-nya, muncul melalui monitor dan kita kontrol menggunakan mouse ya lur ya. Atau sebenarnya kita bisa remote one IP-nya sih kalau TP-Link Vigi 1008 ini, tapi di sini saya akan displaykan di monitor supaya jenengan bisa melihat semuanya. Jadi saya akan tancapkan kabel HDMI dari monitor masuk ke port HDMI yang ada di dalam NVR-nya, dan juga saya akan masukkan mouse ke port USB-nya ya lur ya. Oke, sekarang NVR 1008 dari TP-Link Vigi sudah saya tancapkan ke monitor kita, dan kita akan konfigurasi IP kamera yang belum bisa kita masukkan atau kita add ke dalam aplikasi TP-Link Vigi-nya karena dia username-nya tidak menggunakan admin ya, karena Tapo nggak bisa menggunakan admin memang. Dan ini adalah tampilannya, the administrator password has been set. Klik OK, kita klik OK aja dan kita klik skip. Kita when enable play is enable, the privacy camera setting will be automatic apply. Kita enable boleh, cancel juga boleh ya. Dia langsung akan adding kamera, please wait, seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke tuh kan restart. Nah, ini sudah masuk ke tampilan NVR-nya, jadi sudah kita add tadi 3 CCTV. Nah, sekarang kita mau meng-add CCTV yang lain yang tidak bisa menggunakan username admin. Kita tinggal klik kanan dengan mouse. Nah, akan muncul main menu seperti ini. Jenengan bisa pilih berbagai macam menu di sini ya lur ya. Untuk menambahkan CCTV dengan bisa pergi ke add kamera. Nah, ini dia lambat sekali ya. Nah, ini kalau dia kita kontrol langsung dari HDMI-nya itu agak lambat gitu sih TP-Link Vigi 1008, dan kadang-kadang itu mati kalau dia tertancap ke HDMI seperti ini. Ini kita disuruh masukkan username dan juga password. Passwordnya Nanang. Nah, itu kan mati kan. Nah, ini mati nih dia. Jadi nggak tahu ya, dia mati ini restart. Jadi dia mati ini, dia itu restart. Jadi dia lambat banget, terus kemudian nge-lag, akhirnya dia restart. Ini hanya terjadi ketika saya tancapkan ke HDMI, dan ini sudah saya coba 2 atau 3 hari ini terjadi. Saya nggak tahu ini apakah unit saya saja atau semua unit 1008 dia seperti ini. Saya juga kurang tahu ya. Nah, ini dia sudah nyala lagi. Please lah. Nah, ini dia nge-lag parah sih. Jadi di sistem operasinya nge-lag, cuman gambar overview-nya dia nggak nge-lag ya. Ini saya kesulitan untuk menulis password karena dia nggak tertulis. Ini saya enter juga nggak bisa. Ini bisa kita login. Nah, ini bisa masuk ya. Nah, kemudian di add kamera ini terbaca beberapa device kamera dengan protokol on-fifth. Ini yang 102 ini dari TP-Link. Saya coba add, kita tambahkan. Dia sudah ter-add. Oke, tinggal edit username-nya ini kita ganti ya. Kita ganti username-nya Nanang MRK. Ntar kemudian passwordnya sama, yaitu Nanang MRK. Dan dia harusnya ya sudah connected ya. Ini masih not gratified, tapi nanti kita akan coba apakah dia sudah bisa tertambahkan di sini. Enter name, kamera, password. Restart.
Nah, di sini sudah bisa ter-add yaitu TP-Link Tapo ya lur ya. Kalau misalkan kita mau tambahkan lagi CCTV-nya, kita tinggal klik kanan lagi, kita add ya. Ini tapi nge-lag, sumpah nge-lag banget, parah. Restart ini dia restart terus ya. Ini dia restart sudah 3 kali ya. Ketika saya tancapkan ke HDMI menambahkan, kemudian dia rasanya nge-lag banget. Nah, ini dia sudah tertampil kameranya keempat-empatnya. Untuk masuk ke menunya, jangan tinggal klik kanan di mouse ya. Klik kanan di mouse. Itu nanti kita akan bisa masuk ke menunya. Jadi klik kanan di mouse. Nah, tapi ini dia loading lama sekali. Gambarnya di sini jalan, view overview-nya jalan. Cuman ketika kita mau masuk ke sistem operasinya, tuh nge-lag parah ya. Dan setelah dia nge-lag kemudian dia itu restart. Ini aku nggak suka sih. Marah emosi ya lur ya. Saya sudah mencoba meng-add kamera lagi, tapi dia nge-lag restart, nge-lag restart sih. Saya nggak tahu kenapa. Restart lagi tuh, anjir. Kalau kita kontrol lewat aplikasi TP-Link Vigi-nya, dia itu nggak restart ya. Saya sudah tidak mood lagi. Yang penting saya sudah ajarkan bagaimana cara add kameranya lah ya. Saya mau menjelaskan UI interface-nya pun agak kesulitan karena nanti ketika saya login dia langsung restart dan saya tidak bisa menunda-nunda konten ini lagi dan menyempurnakan konten ini lagi karena dari TP-Link itu sudah WA saya terus, jadi saya kurang terlalu nyaman sehingga apa adanya saya bikin lah ya. Nah, itu saja kesimpulannya. Sebenarnya saya suka sekali dengan produk dari TP-Link Vigi ini karena dia cukup revolusioner ya. Dia langsung bisa online dengan aplikasinya. Kalau di NVR biasa kalau mau mengonlinekan NVR itu, dia itu agak ribet karena memerlukan IP public dan juga kita harus port forwarding dan yang lain-lain. Kalau dengan TP-Link Vigi 1008 ini dia langsung bisa online dengan aplikasinya. Tetapi kekurangannya ya jenengan bisa lihat sendiri, ketika kita tancapkan ke HDMI saya mengalami permasalahan device-nya restart terus ya. Saya nggak tahu ya kenapa, apakah yang saya terima ini cacat, apakah yang saya terima ini barang prototype, saya juga nggak ngerti ya. Nanti saya kasih tahu ke TP-Link lah. Nah, yang penting jenengan semuanya bisa menginstalasi CCTV supaya agar bisa terbaca ke NVR. Kurang lebih prinsipnya sama, cuman eksperimen kali ini kita memang agak sedikit kurang berhasil karena memang hardware yang kita gunakan barang baru lah biasa. Sebenarnya saya pengen konten ini sempurna, cuman ya gimana lagi, dari TP-Link menghubungi saya terus, saya kurang nyaman ya, saya bikin aja apa adanya lah supaya mereka juga tahu kekurangan produknya itu di mana. Itu saja. Kalau saya ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Saya Nanang MRK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.